Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 44, demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan nama-Mu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur dari para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi cela bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, mengapa Engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan himpitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami,
bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan hidup yang dilalui setiap orang itu berbeda-beda. Demikian juga dalam pengalaman hidup. Namun demikian, pengalaman orang lain bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Demikianlah generasi bangsa Israel yang belajar dari pengalaman nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka disertai dan diberkati oleh Tuhan sehingga dapat menduduki tanah perjanjian. Waktu telah berlalu. Pada masa mereka hidup sangat berat. Mereka hidup dalam pembuangan sehingga setiap waktu harus berjuang menghadapi pergumulan demi pergumulan. Karena itulah mereka belajar dari pengalaman nenek moyang mereka. Di tengah segala perjuangan yang nenek moyang mereka hadapi, Tuhan menyertai dan memberkati. Oleh karena itu, mereka terus percaya kepada Tuhan. Di tengah segala pergumulan yang ada, mereka terus berseru hanya kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Mari di tengah pergumulan hidup yang kita hadapi, kita juga bisa belajar dari pengalaman orang tua kita, orang-orang di sekitar kita yang ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan di tengah pergumulan dan jerih juang mereka. Dengan demikian, kita boleh dikuatkan dan terus percaya dan berseru kepada Tuhan meskipun pergumulan yang kita hadapi tidak mudah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau terus berkarya atas hidup anak-anak-Mu. Dan di tengah segala gumul juang yang kami hadapi, ajarkan kami untuk belajar bagaimana karya Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas orang tua kami, atas orang-orang di sekeliling kami. Dan dengan itu kami juga semakin percaya kepada Engkau, bahwa Engkau juga sanggup menolong dan memberkati kami di tengah pergumulan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.